Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Kak berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Apakah ada yang sakit hari ini? Ada, Bu. Siapa? Aisyah, Isya, Wildan, dan Cynthia. Oke, 3 anak ya yang tidak masuk berarti. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya, sebelumnya kita tuh sudah belajar tentang materi apa sih? Apakah ada yang tahu? Masih ingat? Oke, benar ya, kebahasaan tentang kritik ya. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa sih? Oke, lebih tepatnya kita akan belajar tentang menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak struktur dari teks eksposisi ini apa aja? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Baik, struktur teks eksposisi secara umum itu ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulang. Tujuan dari kita belajar tentang teks eksposisi ini adalah kalian mampu untuk menulis teks eksposisi dari hasil penelitian sederhana. Kemudian manfaatnya untuk kalian itu yaitu dapat menyimpulkan informasi-informasi yang ada di dalam teks, yaitu terkait dengan fenomena sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan memanfaatkan metode pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen. Nah, pada pembelajaran TGT ini kalian dituntut untuk kompak dalam tim agar mendapatkan poin berupa tambahan nilai. Nah, sebelum memulai metode TGT dalam pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi teks eksposisi. Jadi apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca yang diperkuat dengan adanya fakta atau data yang disajikan oleh penulis. Jadi dalam teks eksposisi itu harus ada fakta atau data yang mendukung penelitian kalian. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, teks eksposisi itu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, tesis ini berisi tentang rumusan permasalahan yang akan kalian ambil, kemudian argumen berisi tentang rangkaian pendapat yang kalian tanggapi dari permasalahan yang Anda rumuskan dari tesis. Kemudian, penegasan ulang itu berisi kesimpulan dari argumen dan juga tesis. Nah, contoh fenomena sosial yang ada di sekitar kita itu contohnya ada kenakalan remaja, penumpukan sampah, penebangan liar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menulis teks eksposisi yang baik dan benar? Nah, yang pertama adalah tentukan topik yang berhubungan dengan fenomena sosial. Jadi kalian sebelum menulis teks eksposisi itu harus melihat fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, tentukan objek yang akan menjadi responden atau sumber data. Misalnya kalian mau meneliti tentang penumpukan sampah. Nah, responden yang kalian gunakan itu harus berhubungan dengan permasalahan penumpukan sampah. Kemudian yang ketiga, tentukan cara pengambilan data. Misal kalian mau pakai teknik wawancara, survei, dan lain sebagainya. Yang keempat, rumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dari topik yang akan dipilih dalam bentuk pertanyaan. Jadi sebelum kalian menanyakan kepada responden terkait dengan permasalahannya, kalian harus menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian yang kelima, kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data yang telah dipilih. Tadi misalnya mau wawancara, ya kalian harus mewawancarai responden yang kalian pilih. Kemudian yang keenam, olahlah data yang telah didapat. Jadi kalian nantinya akan mengolah data tersebut menjadi sebuah wacana atau teks.
Kemudian yang ketujuh, sajikan data kalian dalam bentuk teks eksposisi laporan. Nah, ini hasil akhir dari pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Ibu akan membagi dua gulungan kertas yang di dalamnya terdapat dua topik teks eksposisi yang akan kalian buat. Nah, setelah Ibu membagi gulungan kertas ini, kalian terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan menyajikan dua lembar kerja yang nantinya akan kalian gunakan untuk menulis teks eksposisi. Nah, jadi sumbernya dari mana sih? Karena pada hari ini kalian tidak bisa melakukan wawancara atau survei terhadap responden, Ibu akan memberikan sumber yang lebih efektif, yaitu melalui infografis. Jadi ada dua infografis di sini tentang Indonesia darurat sampah plastik dan juga lingkungan sehat dengan aksi hebat. Nah, Ibu akan memberikan dua undian, mau yang kanan atau yang kiri? Kelompok 1 Yang kanan. Jadi kelompok 2 yang kelompok 1 dapat apa? Mau kasih pilih. Sini dapat Indonesia. Oke. Jadi kelompok 2 yang ini. Ini kelompok 1. Jadi teknisnya adalah kalian mengamati lembar infografis tersebut. Kemudian kan dalam infografis itu terdapat data-data yang bisa kalian gunakan untuk menulis teks eksposisi. Misalnya ada tesis, ada fakta. Di dalam infografis tersebut tentunya terdapat fakta, kemudian ada argumen, dan juga kalian menuliskan penegasan ulangnya. Yang ini infografis kelompok 2. Ini kelompok 1. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Ya Bu. Jika ada kesulitan silahkan untuk bertanya ya anak-anak. Karena kekompakan ini penting dalam metode pembelajaran ini ya anak-anak. Nah, sembari kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan teknis dari permainan yang akan kalian lakukan setelah ini. Jadi ketika nanti Ibu ingin kalian membacakan tesis, maka kalian dua kelompok ini harus cepat-cepatan untuk mengangkat tangan dan membacakan bagian tesis. Jika yang cepat dan maju ke depan, itu akan mendapatkan 1 poin dari Ibu. Begitupun sampai penegasan ulang. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Kelompok 2 sudah selesai mengerjakan belum? Sudah Bu? Sudah, oke. Permainan akan Ibu mulai untuk bagian tesis. Siapa yang berminat maju ke depan? belum dihitung. Tunjuk jari ya teman-teman. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Untuk Mbak Ulan terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 2 Ulan maju ke depan. Angkat tangan ya yang benar anak-anak. Membacakan bagian tesis saja ya.
Enggak apa-apa. Ini hasil pekerjaan kami. Ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Bagian tesisnya yaitu berisi Indonesia saat ini menghadapi krisis pencemaran plastik yang serius. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan terutama laut. Bahkan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen sampah plastik terbesar di dunia dengan total 157,6 juta ton pada tahun 2015. Hal ini menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Nah, dari hal tersebut coba kalian bisa menemukan faktanya. Bahwa Indonesia darurat sampah, Bu. Tuh, maksudnya berada di posisi Berada di posisi kedua. Benar sekali ya, beri tepuk tangan. Ya, Tuan Bodong dapatkan 1 poin dari Ibu. Silahkan Ibu. Kemudian bagian rangkaian argumen. Apakah kalian sudah siap untuk mengangkat tangan? Sudah, Bu. Ya, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Ya, silahkan Mbak Najwa untuk maju ke depan membacakan bagian rangkaian argumen. Ya, sendiri juga gak apa-apa. Ya udah berdua. Nah, malu-malu, Bu. Malu. Jadi argumennya Perkenalan dulu gak apa-apa. Perkenalkan saya Isna. Dan kami adalah Jadi argumennya yaitu lingkungan yang tidak sehat dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan yang dapat menimbulkan polusi udara, pembakaran sampah plastik yang dapat menghasilkan gas beracun, penggunaan kantong plastik secara masif yang dapat memperparah pencemaran lingkungan, melakukan penebangan pohon secara liar yang dapat merusak ekosistem, dan yang terakhir adalah tidak mengelompokkan sampah yang dapat menyebabkan pengolahan limbah yang menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan aksi hebat. ya sudah. Betul? Lanjut. Aka adalah aktif, mengikuti kegiatan penanaman pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Si adalah tindakan menyimpan sampah anorganik untuk didaur ulang sehingga dapat mengurangi limbah plastik. D adalah tindakan kantong plastik demi mengurangi limbah. B adalah membantu penggunaan bermotor untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir adalah C, yaitu tindakan menciptakan kerajinan tangan dari sampah plastik sebagai bentuk daur ulang yang bermanfaat. Oke, benar ya, karena itu berisi tentang argumen dari Mbak Najwa dan Mbak Isna. Silakan kembali. Oh iya, silakan. Saya dan Isna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang babak penentuannya, yaitu bagian penegasan ulang. Untuk Ibu itu 1 sampai 3, silahkan mengangkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Ini silakan maju ke depan untuk membacakan bagian penegasan ulang. Ini sendiri nggak apa-apa, Bu? Iya nggak apa, boleh. Perkenalkan, nama saya Niko. Ganti sih nggak apa. Penegasan ulang ya. Menjaga lingkungan tetap sehat adalah tanggung jawab bersama. Jika tidak segera dilakukan perubahan, maka pencemaran lingkungan akan semakin bertambah parah dan membahayakan kehidupan manusia serta ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mulai menerapkan kebiasaan baik seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, serta mendaur ulang limbah. Dengan menerapkan aksi hebat, lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud guna masa depan yang lebih baik. Tuh, silakan Ya, duduk. sekian, terima kasih. Nah,
pembelajaran tentang menulis teks eksposisi sudah selesai. Sekarang. Nah, untuk pemenang dari permainan ini adalah kelompok 1 ya, karena mendapatkan 2 poin dari Ibu. Sekarang silakan untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini tuh apa sih? Apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi juga pembelajaran hari ini? Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Teks eksposisi. Menulis teks eksposisi ya. Tadi strukturnya apa aja? Ada yang ingat? Ya, Mbak Ulan, silahkan. Tesis, serangkaian argumen, penegasan ulang. Tuh, betul sekali ya. Nah, setelah kita belajar tentang menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana ini, di materi yang akan datang kalian tentunya akan belajar tentang materi yang lebih dalam, yaitu tentang akan belajar tentang materi membuat komik yang berbasis teks anekdot. Nah, sebelum Ibu menutup kelas, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu buatlah sebuah teks laporan sederhana berdasarkan penelitian sederhana terkait dengan fenomena sosial yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian dapat menentukan topik terlebih dahulu, kemudian alasan memilih topik, kemudian respondennya mau siapa, kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan, kemudian instrumen yang akan digunakan itu apa? Misal ada wawancara, survei, dan lain sebagainya. Kemudian kalian tulis hasil penelitiannya di selembar kertas. Kemudian kalian simpulkan apa sih informasi yang kalian dapat dari penelitian yang telah kalian lakukan. Pekerjaan ini durasinya 2 minggu dan dikerjakan secara individu ya anak-anak semuanya. Ya. Oke. Nah, sebelum menutup kelas, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian dari pembelajaran kali ini. Apabila Ibu banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wes,